Welcome back to my channel. Oke, akhirnya untuk X-Men 97 udah rilis ya. Dan ini sudah memasuki episode ketiga. Oke, jadi ini mind blowing ya untuk episode ketiga. Oke, jadi kita bisa tahu Madeline Pryor, Cable, dan si Bishop ini kenapa di era sekarang. Oke, tahu ya banyak kenapa, karena setelah Jean Grey ya asli masuk ya, terus biasalah ya Jean Grey cloning dia dengan kemampuan psychicnya ya, membaca pikirannya. Dia tuh bingung sebenarnya, bahkan dua-duanya mau Jean mau Madeline ini mereka bingung ya, karena kapan mereka di switchnya ini bingung. Oke, karena ini cukup menarik ya, dan kembali lagi bahwa si Madeline cloningan daripada si membuat adalah Mr. Sinister yang jelas ya. Kenapa? Karena Mr. Sinister ini dia tertarik ya dengan keluarga Summer ya. Kenapa? Karena ya kita tahu ya Mr. Sinister kan ya, dia mutan scientist, dia itu kan membuat dirinya sendiri itu sebagai bahan percobaan, dan dia invulnerable dengan skalanya gitu ya, bahkan dia bisa punya healing factor ya. Tapi kalau dia kena optic blast-nya si Cyclops gitu ya, healing faktornya itu dia nggak akan langsung sembuh ya, dia butuh proses ya. Cuma kalau mungkin dengan serangan-serangan lain dia bisa langsung sembuh ya, tapi kecuali dengan optic blast-nya si Cyclops aja dia membutuhkan waktu untuk menjadi healing factor. Jadi ini menjadi kan dia tertarik dengan keluarga Summer ya, dan ingin mendapatkan ya gen yang sempurna gitu ya. Makanya dia membuat si Madeline ya, dia membuat Madeline, dan ujung-ujungnya kan kalau dia punya, nah sebenarnya yang diambil dari si Mr. Sinister itu adalah si Cable ya. Oke, jadi kita di sini bisa tahu asal usulnya Cable ya. Jadi Cyclops ini ya punya anak dengan si Madeline ya, dan keluarnya Cable di situ. Nah, oke, kita tahu lah Cable ya di cloningnya, dan kita bisa tahu siapa Madeline Pryor itu. Dan oke, asli pak ya, Madeline Pryor ini OP parah asli ya, Goblin Queen. Jadi kalau kalian melihat ya, kalau kan baca komik udah tahu ya, tapi dengan kekuatan pikirannya itu dia bisa membuat bahkan satu rumah atau satu mansion itu menuju inferno atau menuju neraka gitu ya. Ini parah banget, semua terpengaruh ya, dalam satu ruangan, satu rumah itu terpengaruh semua itu. Betapa OP-nya kekuatan si Madeline ini ya, bahkan ini di parah banget. Ini OP parah ya, dan transformasinya itu keren asli. Dia bisa jadi sebenarnya ya, dari awal siapa sih ini Cable sebenarnya. Oh, dia adalah anaknya Madeline Pryor. Oke, tapi karena gue bukan pembaca komik, tapi belum tahu ya, cuma dari X-Men 97 jadi gue tahu ya siapa sih Madeline Pryor. Itu adalah orangnya Jean Grey ya. Dan siapa itu Cable, itu adalah anaknya daripada Madeline Pryor ya. Dan kalau di sini ya kan kalian bisa lihat ya Cable di Deadpool 2, kalian bisa lihat ya kan, tapi kalian nggak tahu asal usulnya gitu ya. Ini asal usulnya adalah dia adalah anaknya Cyclops dengan Madeline ya. Tapi yang membuat beda, yang dia terjangkit flu sibernetik itu, kalau di komik yang ngasih itu, yang memberikan itu adalah si Apocalypse. Cuma kalau di sini kan dia yang ngasih biar dia invulnerable adalah si Mr. Sinister ya. Ini mungkin berbeda tapi intinya mirip gitu ya. Oke, itu dulu ya untuk Jean atau Madeline Pryor sama Cable, dan kenapa Bishop di sini. Oke, jadi fungsinya Bishop ya ini memang susah ya kalau menjelaskan tentang time travel ya, karena Bishop sendiri di sini adalah tugasnya dia adalah membawa si Cable, karena Cable ini kan dia tersangkut virus organis sibernetik gitulah ya. Dan di masa sekarang ya dia atau siapapun nggak bisa menyembuhkan dia, makanya
si Cable ini dibawa oleh Bishop ke masa depan, karena di masa depan sudah ada yang mungkin bisa setidaknya menyembuh atau tidak membuat parah ini virus kayak gitu. Jadi fungsinya Bishop di sini itu akan membawa si Cable ke masa depan. Jadi untuk kalian yang bingung ya, sebenarnya kalau kalian ya yang terakhir X-Men Animated ya, yang Graduation Day ya, yang Xavier bawa Lilandra bersiar gitu ya, itu sebenarnya untuk menuju X-Men 97 itu ada komiknya, ada prelude-nya. Oke, dan mau di prelude-nya atau di episode ketiga kemarin, kenapa Bishop ada di sini itu karena time travelnya atau jam travelnya itu rusak ya, dan dia terjebak di sini. Oke, dan setelah dia pergi itu ya setelah ada Cable, karena itu kan menjadi canon gitu ya. Nah di komik pun juga dijelaskan bahwa dia terjebak di sini karena time travelnya rusak. Oke, dan ini komiknya sendiri pun masih ya, gue kira itu bakal ada prelude-nya ya cuma satu aja, ternyata masih ada next. Kemarin udah baca ya, dan masih ada next lagi ya, isu lagi untuk komiknya. Jadi mungkin keluarnya kapan kurang tahu ya, mungkin sebulan sekali atau seminggu sekali, kurang tahu. Karena untuk komik yang prelude sama episode 3 kemarin keluarnya barengan ya. Jadi itulah ya, siapa itu Madeline, siapa itu Cable, dan kenapa alasan Bishop ada di waktu sekarang. Oke, ini cukup menarik ya untuk X-Men 97 ini. Oke, jadi kalau kalian ada ya info-info bisa kalian tambahkan di komen. Oke, thanks for watching.